Halo sahabat Atin, senang banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang kayaknya kita semua tahu, tapi mungkin belum benar-benar paham. Gimana sih cara kerja vitamin di dalam tubuh kita? Yuk kita bongkar bareng-bareng misterinya. Kita kan sering banget ya dengar soal vitamin A, B, C, dan seterusnya. Tapi pernah kepikiran nggak sih mereka itu ngapain sebenarnya di dalam tubuh kita? Setelah kita minum atau makan, mereka tuh kerja apa? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pintu masuk buat ngerti semuanya. Oke, biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja tubuh kita ini kayak sebuah kota metropolitan yang super sibuk. Nah, supaya kota ini bisa jalan lancar, kan butuh banyak pekerja andal. Disinilah vitamin berperan. Mereka itu ibarat bahan bakar super buat para pekerja di tubuh kita. Jadi, di kota tubuh kita ini ada 3 tim utama. Pertama ada tim pembangun, mereka yang bangun struktur dan infrastruktur tubuh. Kedua, tim pertahanan. Ini tentaranya kita nih, yang melindungi kota dari serangan penyakit. Dan yang ketiga, ada tim perawatan harian, yang tugasnya mastiin semuanya bersih dan berfungsi dengan baik setiap hari. Kerennya, semua tim ini butuh asupan vitamin, biar kerjanya maksimal. Nah, ini nih bagian yang paling menarik. Ternyata para pekerja vitamin ini asalnya dari 2 keluarga besar yang sifatnya beda banget. Ada keluarga yang larut dalam air, dan ada keluarga yang larut dalam lemak. Ngerti perbedaan cara kerja 2 keluarga ini itu kunci dari semua pembahasan kita. Perbedaan pertama, cara mereka jalan-jalan di tubuh kita. Vitamin B dan C dari keluarga larut air itu bisa santai aja berenang di aliran darah kita. Tapi, kalau vitamin A, D, E, dan K dari keluarga larut lemak, nah mereka ini beda. Mereka butuh tumpangan khusus, kayak taksi protein gitu, buat nganterin mereka ke tujuan. Oke, selanjutnya soal tempat tinggal. Vitamin yang larut air itu ibaratnya kayak turis. Datang, kerja, terus cabut. Nggak nginep lama. Kebalikannya nih, vitamin larut lemak itu kayak penduduk tetap. Tubuh kita pinter, jadi mereka disimpan di hati dan sel lemak. Buat apa? Ya buat cadangan strategis. Nah, analogi ini pas banget. Coba bayangin deh, hati kita itu kayak pantry atau lemari makanan di dapur. Vitamin larut lemak disimpan rapi di situ, siap dipakai kapan aja pas tubuh lagi butuh. Efisien banget kan sistem tubuh kita? Karena cara simpennya beda, ya jelas cara keluarnya juga beda. Vitamin B dan C yang kita konsumsi berlebih, gampang banget dikeluarin lewat pipi setiap hari. Makanya kita butuh asupan harian. Sementara itu si A, D, E, dan K, karena mereka disimpan, ya mereka betah tinggal lebih lama di tubuh kita. Oke, kita udah tahu cara mereka jalan-jalan dan di mana mereka disimpan. Sekarang, bagian yang paling penting nih. Emangnya kerjaan mereka apa aja sih? Yuk, kita intip job desk mereka satu persatu. Kita mulai dari tim larut air, si pekerja harian. Vitamin B kompleks itu tugasnya vital banget, ngubah makanan yang kita makan jadi energi. Nah, kalau vitamin C, wah ini sih jagoan sistem imun kita. Dia yang paling depan melawan infeksi, sekaligus jadi mandor buat kesehatan kulit dan tulang kita. Sekarang tim larut lemak. Tugas mereka ini lebih buat jangka panjang. Ada vitamin A yang penting buat mata dan sistem imun. Terus vitamin D ini partnernya kalsium buat bikin tulang kuat. Vitamin E dia kayak bodyguard buat sel-sel kita. Ngelindungi dari kerusakan. Terakhir vitamin K, ini tim P3K-nya tubuh. Dia yang bikin darah kita bisa beku kalau kita luka. Nah, setelah tahu semuanya, kita sampai di satu kesimpulan super penting, yaitu keseimbangan. Kenapa sih perbedaan 2 keluarga vitamin ini jadi krusial banget buat kesehatan kita? Betul sekali, ini benar-benar kayak 2 sisi mata uang. Kurang, ya bahaya, bisa bikin lemes, bahkan kena penyakit serius. Tapi, kebanyakan juga nggak bagus, terutama buat vitamin larut lemak, karena mereka kan numpuk di tubuh, bisa-bisa malah jadi racun. Jadi, kuncinya ada di tengah-tengah. Kita balik lagi ke analogi lemari makanan tadi. Coba bayangin kita maksain masukin barang terus ke lemari yang udah penuh sesak. Apa yang terjadi? Pasti berantakan. Bisa jadi malah rusak kan? Nah, gitu juga dengan hati kita. Kebanyakan vitamin larut lemak itu bisa membebani kerja hati. Jadi ingat ya sahabat Atin, lebih banyak belum tentu lebih baik. Jadi, poin utamanya adalah ini. Tubuh kita butuh kedua keluarga vitamin, tapi dengan cara konsumsi yang berbeda dan cerdas. Ada yang perlu kita isi ulang setiap hari, ada juga yang kita harus hati-hati biar nggak kebanyakan. Coba deh sahabat Atin, luangkan waktu sejenak untuk melihat piring makanmu. Apakah kita sudah memberikan keseimbangan yang dibutuhkan tubuh? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.